baca berita, ternyata puskesmas di daerah kita sering kekurangan obat-obatan ya, padahal kasus penyakit di sini lagi meningkat. Iya, aku juga dengar katanya masalahnya itu karena pengiriman obat dari pusat yang sering terlambat. Jadi daerah nggak bisa langsung ambil keputusan untuk menambah stok obatnya gitu. Wah, itu masalahnya serius ya. Kalau daerah nggak punya kewenangan lebih buat ngurus kebutuhan kesehatannya sendiri, kayaknya masalah kayak gini bakal terus terjadi deh. Nah, makanya sekarang mulai banyak yang ngomongin soal desentralisasi kesehatan. Dengan desentralisasi, daerah bisa lebih mandiri ngatur pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi itu apa sih? Kalau nggak salah, desentralisasi itu proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah kan? Iya betul, desentralisasi itu berarti satuan kenegaraan memiliki kekuasaan untuk bertindak secara merdeka dalam mengatur wilayahnya atau yang disebut otonomi. Oh, jadi kayak kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri gitu ya? Iya betul banget, ini juga berlaku di bidang kesehatan. Desentralisasi kesehatan merupakan pembagian urusan pemerintahan pusat ke daerah sehingga pelayanan kesehatannya lebih dekat ke masyarakat, jalur birokrasinya diperpendek, dan daerah bisa menentukan program kesehatan serta alokasi dananya. Berarti dengan desentralisasi pelayanan kesehatan bisa lebih cepat karena nggak harus menunggu keputusan dari pusat ya? Betul banget tuh. Oh iya, setahu aku desentralisasi juga ada dasar hukumnya loh. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU nomor 32 tahun 2014 mengatur 3 asas otonomi yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dan TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Oke, jadi desentralisasi kesehatan ini sebenarnya sudah ada dari sejak lama ya? Nah, bener banget. Menurut info yang aku baca, pada masa Orde Baru, sistem kesehatan Indonesia masih tersentralisasi. Semua kebijakan anggaran dikendalikan oleh pusat. Tapi setelah tahun 2001, desentralisasi kesehatan mulai diterapkan sebagai bagian dari desentralisasi politik dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Pemerintah daerah mulai diberi wewenang untuk mengelola sistem kesehatan mereka sendiri. Wah, jadi dari tahun 2001 udah mulai berubah ya? Betul banget, menurut info yang aku baca, bahkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU sebelumnya dan memperkuat desentralisasi di sektor kesehatan. Jadi, daerah itu diberi lebih banyak otonomi dalam mengelola layanan kesehatan. Nah, kalau soal pembagian urusan pemerintah pusat di daerah di bidang kesehatan gimana tuh? Ada tuh, contohnya di penanggulangan penyakit tidak menular atau PTM. Jadi, peran pemerintah pusat adalah menetapkan kebijakan dan strategi nasional, pelarangan iklan promosi dan sponsor pada pangan olahan, ketentuan informasi GGL, pesan kesehatan, dan label gizi, serta program edukasi konsumsi GGL dan yang lainnya. Terus daerah ngapain aja? Menerapkan kebijakan dan melaksanakan penanggulangan PTM sebagai program prioritas daerah sesuai kebijakan dan strategi nasional, melakukan advokasi dan kerjasama, menetapkan dan melaksanakan ketentuan mengenai kawasan pangan daerah, dan yang lainnya. Jadi kalau desa gimana? Jadi mereka itu mengacu pada kebijakan dan strategi nasional dan daerah, lalu melakukan advokasi dan kerjasama, dan mengupayakan kesehatan bersumber daya masyarakat. Terus gimana sih penerapan kebijakan desentralisasi dan implikasinya terhadap tata kelola pembangunan kesehatan? SPM merupakan salah satu kebijakan desentralisasi dalam sektor kesehatan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal atau SPM. Selain itu, ada juga BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah dan PPK BLUD, yaitu instrumen yang memungkinkan daerah untuk mengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan dengan lebih fleksibel. Nah, aku juga pernah baca kalau implikasi SPM sebagai kebijakan desentralisasi terhadap tata kelola pembangunan kesehatan beragam loh. Antara lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, serta untuk mengurangi disparitas antar daerah dan memberikan panduan dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Oke, sekarang aku ngerti tujuan desentralisasi. Intinya supaya pelayanan kesehatan lebih dekat dan lebih terjangkau ke masyarakat kan? Iya benar, tujuannya memang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih tepat sasaran dan daerah bisa mengambil keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Tapi ada nggak sih keuntungan lain dari desentralisasi ini? Oh, kalau itu tentu aja ada dong, antara lain mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat. Terus daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, setiap keputusan pelaksanaannya segera dapat diambil, mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pusat dan lebih memberikan kepuasan bagi daerah.
Tapi pasti ada kelemahannya juga kan? Iya, kelemahannya juga cukup banyak loh, yaitu struktur pemerintahan bertambah kompleks, keserasian antar daerah terganggu, mendorong timbulnya daerahisme atau provinsialisme, keputusan yang diambil lebih lama, dan diperlukan biaya yang lebih banyak. Jadi selain keuntungan, ada juga kendala yang harus dihadapi ya? Benar, beberapa kendala yang dihadapi adanya kegagalan konsolidasi pemerintah daerah pada level provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga pengambil keputusan daerah mulai memperhatikan opini publik dalam kebijakan kesehatan, rendahnya kepercayaan pada pengambil keputusan terhadap kemampuan masyarakat dalam membuat penilaian yang baik, dan lain-lain. Oh, jadi meskipun desentralisasi kesehatan menghadapi banyak tantangan, tujuannya tetap penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Setuju, yang penting daerah itu bisa mengelola kesehatan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Nah, sekarang kita udah paham kan desentralisasi kesehatan itu seperti apa? Semoga kedepannya Indonesia bisa menerapkan desentralisasi dengan lebih baik ya. Betul. Betul.